Annyeong penonton sekalian, kembali lagi bersama saya Fatimatus Solehot. Ini sopan banget ya, ini tumben. Halo gaulur seluruh dunia, kembali lagi bersama saya Fatimatus Solehot di channel Ungu Film. Nah, itu baru gue. Maaf banget nih ya, kita nggak bisa ngerayain Halloween kayak di lapak-lapak orang lain karena abis bertapa di gunung. Melanjutkan cerita Train to Busan kemarin, kali ini kita akan bahas sequelnya yang berjudul Peninsula atau lebih dikenal dengan Train to Busan yang kedua. Film ini menceritakan keadaan Korea Selatan 4 tahun kemudian setelah film Train to Busan. Negara ini terpaksa diisolasi total oleh internasional. Gimana kondisi sekarang? Pinisirin, mari kita sikat. Cerita dimulai dengan sebuah mobil yang melaju di pinggir kota. Jung Suk, seorang kapten di militer, sedang menuju ke kapal bersama keluarga kakaknya. Di tengah perjalanan mereka dicegat oleh satu keluarga yang minta tolong tumpangan. Dengan berat hati, Jung Suk mengabaikan mereka dan pergi begitu saja. Jung Suk dan keluarga kakaknya berhasil mengungsi dan dievakuasi menuju Jepang. Baru ngobrol bentar sama keponakan dan kakaknya, ia diberitahu oleh bawahannya kalau tujuannya tiba-tiba dialihkan ke Hong Kong. Jung Suk menanyakan alasannya pada pihak militer dari Amerika, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia justru mendengar kabar dari seorang tentara kalau kabin tempat kakaknya mengungsi ada orang terinfeksi. Ya jelas Jung Suk segera menemui kakaknya. Setelah menembak beberapa zombie yang hendak menyerangnya, ia sampai di kabin di mana semua orang sudah pada kejang-kejang. Semuanya sudah terlambat, keponakannya sudah terinfeksi. Ditambah lagi kakaknya yang gak mau ninggalin anaknya, membuat dirinya juga ikut terinfeksi. Pada akhirnya, cuma dia dan Chulmin, kakak iparnya yang selamat. Karena kejadian ini, tidak ada satupun negara yang berani datang ke Korea Selatan lagi, menjadikan negara ini jadi terisolasi total dari dunia luar hingga 4 tahun lamanya. Buset. Kita pindah ke Hong Kong, tepatnya ke daerah pemukiman padat. Sekelompok preman datang menghampiri seorang pemuda yang rupanya adalah Jung Suk yang lagi istirahat. Berkat dirinya yang seorang mantan militer, dia dengan mudah melumpuhkan beberapa orang preman yang mengusiknya. Kali ini dia dipanggil oleh bos dari preman itu. Jung Suk bertemu lagi dengan Chulmin, iparnya, dan 2 orang lain yang sama-sama dari tempat yang sama. Jadi, si bos preman bule ini meminta mereka kembali ke Korea Selatan untuk membawa truk yang berisi uang senilai puluhan juta dolar. Mereka juga dibayar dengan harga yang setimpal. Semuanya sangat tertarik dengan tawaran itu, tapi tidak dengan Jung Suk. Lagi di warung, Chulmin berdiskusi dengan Jung Suk mengenai misi yang akan mereka jalankan. Selain itu, Chulmin juga sambat dengan kehidupan menyedihkan seperti ini dan lebih baik terinfeksi bersama keluarganya. 너도 괴롭잖아. Di tengah berdebat, seseorang mulai menghina kedatangan mereka berdua yang berasal dari Korea. Pemilik warung juga ikut ngamuk dan mengusir mereka. Jung Suk melerai iparnya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Sedangkan dirinya tetap membayar minumannya dan membanting gelas minumannya hingga pecah. Ya, siapa sih yang gak sebel diperlakukan kayak gitu ya kan? Listrik kembali menyala, bapaknya juga masih tidur di ranjang. Alfi mengingatkan dengan Pak Lesmana yang tiba-tiba bangun dan meneriaki namanya tepat di telinganya. Mendengar keributan, 3 yang lainnya masuk ke kamar dan berakhir memuntahkan cairan hitam tepat di wajah Toto bersama ibunya sewaktu kecil di rumah villa lama. Di belakang bingkai foto terdapat kunci. Hitung sambil nostalgia semacam kecil bersama. Hitung-hitung sambil nostalgia, oke. Hitung-hitung sambil nostalgia. Why? Anjir. Sampai di lokasi, mereka menemukan sebuah truk di jalan. Chulmin ingin mengecek nomor plat truknya, tapi dilarang oleh Jung Suk. Jung Suk akhirnya mengecek sendiri nomor plat truk. Selesai mengecek, Jung Suk mendengar suara dari balik rongsokan yang menutupi jembatan penyeberangan. Waktu dicek pakai night vision, dia terkejut melihat setumpuk penuh zombie ada di dalam sana. Mereka kembali melanjutkan pencarian di jalan yang sama dan menemukan truk kedua. Setelah dicek, nomor platnya sesuai dengan yang mereka cari. Sesuai informasi, truk itu memang berisi uang dengan jumlah yang banyak. Chulmin menyingkirkan mayat yang masih ada di kursi pengemudi, sampai lupa ngecek apakah masih hidup jadi zombie. Lah bener aja, Chulmin dikagetin sama zombie hingga siku tangannya tak sengaja memencet klakson truk. Tanpa mereka sadari kalau dari tadi ada seseorang yang memantau aktivitas mereka. Akibat kecerobohan Chulmin, segerombolan zombie muncul dari segala arah. Mereka segera tancap gas dan kabur dari kejaran zombie yang gak ada habisnya. Di tengah perjalanan, mereka ditembaki suar cahaya dari belakang. Saking paniknya, ibu tukang sopir tidak bisa mengendalikan mobilnya.
Udah deh nabrak sampai Jungsuk terpental keluar dari mobil. Makanya mas pakai sabuk pengaman ya. Setelah tabrakan, cahaya suar muncul dari atas, membuat zombie-zombie pada menghabisi teman-temannya. Chulmin berhasil sembunyi di balik truk, sedangkan Jungsuk mencoba bertahan dari serangan zombie. Ketika amunisi senjatanya sudah habis dan ada zombie yang berlari ke arahnya, sebuah mobil datang menabrak zombie dan menawarkan bantuan. Tanpa pikir panjang, Jungsuk ikut bersama seorang remaja cilik bernama Jun-i dan anak perempuan bernama Yujin. Sepanjang perjalanan, aksi nyetir Jun-i benar-benar brutal, tapi jago. Si Jungsuk sampai terpental ke sana kemari sampai akhirnya pingsan karena nggak pakai sabuk pengaman. Udah tahu sopirnya atraksi, masih aja nggak pakai sabuk pengaman. Hadeh. Sampai di bawah jembatan, Jun-i mematikan mesin mobilnya untuk memantau kondisi dan situasi. Karena tak mungkin melewati sekumpulan zombie di depan, Yujin mengeluarkan mobil remote yang sudah dimodifikasi untuk menarik perhatian zombie. Dia memancing sekumpulan zombie ke sisi lain. 뭐냐? Setelah jalanan sudah bisa dilewati, Jun-i menyalakan lampu mobil dan tancap gas. Yujin sedih mobil mainannya hilang satu. Kembali ke truk, segelombaran zombie diusir dari sebuah truk kecil untuk menarik perhatian zombie. Setelah aman, sekelompok orang datang untuk membawa truk sebagai inventaris mereka. Ibu sopir taksi udah tewas, sedangkan laki-laki yang bersama Jungsuk tadi meminta tolong untuk diselamatkan. Tapi dengan ganas, pimpinan kelompok bernama Huang menghabisinya dengan tragis. Orang-orang ini akhirnya pergi menuju markas, bersama dengan Chulmin yang masih bersembunyi di balik truk. Sementara itu Jungsuk yang setengah sadar diseret oleh seorang kakek bernama Kim. Kakek Kim ini menagih baterai untuk berkomunikasi dengan seseorang lewat radio bernama Mayor Jen pada kedua anak ini, tapi mereka gak dapat. Jun-i malah beranggapan kalau kakek Kim sudah sengklek. Di tengah obrolan, seorang ibu bernama Minjung masuk ke markas. Minjung ini rupanya adalah ibu yang Jungsuk abaikan di awal cerita. Ia ngomel ke anak-anaknya yang malah keluyuran di jalan dan menyerahkan baterai pada kakek Kim. Lah si kakek Kim ini ternyata beneran sengklek. Yang kali udah bicara duluan tapi radionya belum dihidupin. Minjung mengarahkan senjatanya ke Jungsuk, bertanya dari mana dia berasal. Jungsuk tidak tahu apa-apa kondisi saat ini. Dia hanya memberitahu kalau ia baru saja tiba di pelabuhan Incheon dari Hong Kong. Matahari udah terbit. Kita pindah markas unit 631. Regu 3 yang tadi dipimpin oleh Huang telah tiba di markas. Sebagai imbalan, Huang meminta petugas gudang untuk memberikannya sekaleng tuna, tapi petugas itu menolak karena perintah dari Kapten Seo. Sebelum baku hantam terjadi cuma karena makanan, salah satu anak buah Huang mendapati Chulmin di dalam truk. Tanpa babi bu, Chulmin digiring dan dibawa oleh anak buah Huang ke arena permainan, entah mau diapain. Setelah itu, si petugas gudang bernama Kim mengecek isi truk sambil mengoceh sikap Huang yang sok pahlawan tapi beban. Kagetlah dia ngelihat setumpuk duit yang tersimpan rapi di dalam truk. Jungsuk memberitahu misi kedatangannya pada Minjung. Ia menganggap yang lain sudah tewas, tapi dia tahu kalau Chulmin masih hidup dan bakal dijadikan hiburan buat penguasa di sana. Minjung menjelaskan kalau unit 631 adalah sekelompok tentara yang dikirim untuk menyelamatkan warga sipil agar bisa dievakuasi keluar Korea Selatan. Karena panggilan darurat mereka tidak direspon oleh dunia luar, pasukan ini jadi gila. Keluarga kecil ini awalnya tinggal di sana, tapi mereka kabur sebelum situasi makin memburuk seperti sekarang. Kim melapor ke Kapten Seo soal penemuannya di truk rampasan Huang tadi sambil basa-basi gak jelas menyindir Huang sampai memberi sogokan berupa minuman memabukan. Chulmin kembali direndahkan di kelompok ini. Untuk mengangkat nama baiknya, Chulmin memberitahu kalau dia memiliki telepon satelit. Lah ternyata teleponnya ketinggalan di truk. Makin dipermalukanlah dirinya dan diberi nomor sebagai tanda taruhan orang-orang di sana. Di mana teleponnya? Ternyata jatuh di dalam truk dan ditemukan oleh Seo. Baru aja dihidupkan, ia mendapat panggilan dari preman Hong Kong yang udah nungguin duitnya dari tadi malam. Dengan imbalan uang dan keluar dari Korea Selatan, Seo sepakat untuk mengantarkan uangnya dan menyuruh bawahannya untuk menyetir ke pelabuhan Incheon. Nasibnya Chulmin? Dia harus bertahan hidup dari serangan zombie selama 2 menit. Chulmin dan yang lain dijadikan pertunjukan dan judai. Makanan diberi seadanya sampai pada rebutan brutal. Chulmin cuma bisa menangis sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, gini amat ya bertahan hidup." Setelah tahu situasinya, Minjung memutuskan pergi ke markas unit 631 untuk mengambil telepon satelit dan pergi ke pelabuhan Incheon setelah matahari tenggelam.
Rencana ini sempat diprotes oleh kakek Kim karena dia sudah menghubungi Mayor Jen untuk menyelamatkan mereka di sini. Ya, namanya juga udah sengklek, anak sekecil Jun-i bisa merubah pikiran kakek Kim dengan mudah. 인천 포트. Sambil menunggu waktunya tiba, Minjung menyuruh Jun-i mengambil kotak P3K untuk Jungsul, lalu disuruh istirahat tidur. Yunjin masih asik main dengan mobil mainannya yang tentu dapat teguran dari si kakak. Di ruangannya Kapten Su, dia dan bawahannya berdiskusi tentang rencana mereka yang ingin kabur dari Korea Selatan. Awalnya Su ingin mengajak Hwang kabur, tapi bawahannya itu menolak. Ya mau gak mau, mereka harus mengalihkan perhatian orang camp, terutama Hwang, agar rencana mereka berjalan mulus. Menjelang malam, Jungsul bangun karena mimpi buruk. Ia hendak mencoba radio, tapi Jungsul disuruh meletakkan radionya sama kakek Kim. Jungsul cuma terdiam mendengar ocehan Pak Kim yang punya keinginan kuat untuk melindungi Jun-i dan Yoonji. Jungsul menemui Minjung yang sedang mengisi amunisi senjata. Dia akhirnya mengakui kalau dirinya tidak menolong Minjung 4 tahun yang lalu. Minjung tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Ia memilih untuk menagih hutang budi Jungsul karena sudah diselamatkan oleh anak-anaknya. 당신 우리 애들한테 빚진 거야. Tibalah waktunya matahari tenggelam. Keluarga kecil ini pergi dengan mobil ke markas unit 631. Sampai di sekitar markas unit 631, Minjung menghentikan mobilnya. Ia akan pergi bersama Jungsul untuk mengambil telepon satelit. Karena di sana terlalu berbahaya, Minjung memberi pesan kepada Jun-i untuk segera kembali bila ia tidak kembali sebelum matahari terbit. Minjung dan Junsul gerak cepat menuju markas 631 melalui jalan pintas yang Minjung temukan saat dirinya kabur dari markas. Mereka dengan cepat menyelinap melewati penjaga. Minjung lagi-lagi mengingatkan hutang balas budi dari Jungsul. Di area judi, Su membagikan makanan ke penghuni camp sambil memuji-muji Hwang. Bukannya terpancing, Hwang justru curiga dengan Kapten Su. Setelah orasi, Su disambut Hwang yang lagi memegang minuman mewah milik bosnya. Walau sudah dikasih sogokan minum, Hwang makin tambah curiga ketika si petugas gudang masuk ke dalam ruangan. Su sudah menyiapkan pistol bila Hwang tahu rencananya. Untunglah Hwang cuma berpikir kalau Su dan prajurit Kim pacaran, dan dia segera meninggalkan Su. Maklum dunia udah edan emang. Hard time. Dari dalam mobil, Jun-i dan Yujin melihat segerombolan zombie sedang berjalan mendekati markas unit 631. Mereka masih menunggu situasi karena bisa jadi ibunya akan ada dalam situasi sulit. Jungsul dan Minjung berhasil menemukan truk yang mereka cari, tapi sayangnya telepon satelitnya malah rusak. Prajurit Kim yang hendak masuk ke truk dapat todongan senjata dari Jungsul dan Minjung. Dari penjelasan Kim, Jungsul baru tahu kalau Chulmin masih hidup. Dia memutuskan untuk menyelamatkan rekannya dulu, sedangkan Minjung tetap menjaga Kim biar nggak bertingkah macam-macam. Tak lama, Kapten Su datang. Minjung menahan Kim dan menyuruh Su untuk menyerahkan telepon satelitnya. Bukannya menyerah, Su malah menembakkan pistol ke arah Minjung dan hendak kabur, tapi gagal karena ditabrak truk yang dikemudikan oleh Minjung. Tembakan Su membuat perhatian beberapa orang teralihkan, tapi tembakan selanjutnya dari Jungsul makin menarik perhatian orang, termasuk zombie di luar markas. Aduh, Jun-i yang melihat zombinya jadi agresif, langsung tancap gas ke markas untuk menyelamatkan ibunya. Di saat pasrah, Jungsul berhasil menyelamatkan iparnya, lalu melempar dan menembak bom asap untuk menutupi dirinya dan Chulmin dari pandangan musuh. Ia lalu menembakkan suar ke arah pintu masuk untuk menarik perhatian zombie dan keluar dengan aman. Selain berhadapan dengan manusia, mereka berdua harus menghindar dari serangan zombie. Oh iya, karena Su nabrak, Minjung dengan mudah mengambil telepon satelit dari tangan Su. Di saat posisi Jungsul terjebak dengan zombie dan kedatangan pasukan Hwang, Chulmin memberanikan diri mengambil senjata milik Jungsul dan menembakkan ke arah pasukan Hwang. Tapi saat ia hendak menghampiri Jungsul, Hwang menembak Chulmin tepat di jantung, seketika membunuhnya di depan mata Jungsul. Tak ada pilihan lain, Jungsul harus berhadapan dengan pasukan Hwang sendirian. Hwang yang main curang hendak menembak Jungsul. Untung truk yang dibawa Minjung datang tepat waktu untuk menjemput Jungsul. Butuh waktu bagi Jungsul untuk meratapi iparnya yang tewas. Tapi dia sadar kalau dirinya harus bertahan hidup. Akhirnya mereka berdua kabur dari markas. Hwang dan pasukannya tidak tinggal diam saja, mereka mengejar kelompok Jungsul. Sedangkan Kapten Su yang sebel, nembak prajurit Kim dan dia memilih untuk bersembunyi di mobil. Ini sama kayak bapak beban di Train to Busan yang pertama ya. Nyuruh-nyuruh doang kagak ngapa-ngapain, haduh.
Jumlah zombie yang terlalu banyak di jalanan bikin truknya jadi nggak bisa jalan. Untunglah, Jun-i datang dengan lampu mobil yang sangat terang untuk memancing zombie. Tak hanya sampai di situ, kakek Kim juga menembakkan suar cahaya ke arah lain begitu mereka sampai di persimpangan jalan. Baru aja kabur dari zombie, mereka dihadapkan dengan pasukan Huang yang sudah menembakkan banyak suar di depan. Sambil main senggol mobil, tembak-tembakan sampai atraksi mobil di jalanan, mereka berhasil menyingkirkan setengah dari pasukan Huang. Sampai satu masalah datang, yaitu sorot cahaya dari mobil pasukan Huang untuk menghalangi Jungsul dan keluarga Minjung kabur dari kejaran mereka. Tak habis ide, mereka tetap menghadapi pasukan Huang yang tersisa. Sampai di jembatan awal ketika Jungsung pertama kali datang, dia menembakkan kaca yang penuh dengan zombie. Seketika membuat Huang terjebak dan akhirnya tewas dikeroyok zombie. Mampus lu. Kelar berurusan dengan pasukan Huang, Jungsul menelpon preman dari Hong Kong untuk menjemputnya di pelabuhan. Preman dari Hong Kong? Baru saja sampai di lokasi, mobil Jun-i ditabrak oleh Su dan langsung menyandra Jun-i, sementara Yujin dan kakek Kim berhasil sembunyi. Di saat Yujin ingin mengalihkan perhatian Su yang mengoceh gak jelas, Su melihat keberadaan Yujin dan menembak ke arahnya. Kakek Kim melindungi Yujin dari tembakan sehingga kakek tewas di tempat. Kaki si Minjung juga ikut kena tembakan, sedangkan Su berhasil kabur dengan truk menuju ke pelabuhan. Udah sampai kapal, Su ditembak begitu saja. Mampus. Gak cuma sampai di situ, tangan Su memindahkan personeling mundur. Ditambah dengan pijakan gas ke belakang, membuat semua preman jadi panik karena duitnya bakal hilang. Karena kelamaan berlabuh, sekumpulan zombie berhasil menerobos kapal dan menghabisi seluruh manusia yang ada di sana. Mampus juga Glenn. Di tengah duka karena kakek Kim telah tewas, sebuah helikopter datang dan mendarat ke pelabuhan. Minjung menyuruh anaknya untuk menyalakan kembang api untuk memberitahu lokasi mereka. Sedangkan Jungsul harus memenuhi janjinya. Minjung juga meminta Jungsul untuk menjaga anak-anaknya, sedangkan dia sendiri akan mengorbankan diri sebagai pengalih perhatian zombie dengan membunyikan klakson truk. Regu penyelamat sudah mendarat dan hendak mengevakuasi Jungsul dan anak-anak Minjung. Tapi Jun-i meminta tolong untuk menyelamatkan ibunya yang terjebak. Dia bahkan nekat merebut pistol dan mengancam Mayor Jen. Minjung yang tahu anaknya nggak akan pergi tanpa dirinya, terpaksa harus membunuh dirinya sendiri. Aduh ya Allah, sedih. 너도 괴롭잖아. Jungsul yang teringat dengan kata-kata mendiang Chulmin berusaha menyelamatkan Minjung dengan memberikan pelindungan agar Minjung punya waktu untuk lari. Usaha Jungsul berhasil dan dia tidak akan menyesali hidupnya lagi. Pada akhirnya, kelompok kecil ini berhasil dievakuasi keluar dari Korea Selatan. Mereka akan menjalani hidup baru di luar sana. Jadi itulah pembahasan film Train to Busan 2. Pesan yang bisa kita ambil adalah, bertahan hidup itu sesulit itu. Jadi, jangan rebahan mulu ya. Kerja lu sono. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Selamat menggalau. Jangan galau mulu lu. Marah-marah mulu lu.